sebetulnya penentuan penanaman modal asing itu seharusnya kan daerah yang paling tahu, provinsi yang paling tahu, ya. Sebetulnya itu yang perlu master plan-nya yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Bali, dengan pariwisatanya, dengan holistiknya, dengan local wisdom-nya. Tapi kalau pusat yang menentukan, ya, mereka secara rasional. Realisasi investasi Provinsi Bali hingga akhir triwulan 4 2025 mencapai Rp42,81 triliun, atau sekitar 94% dari target Rp45 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari total realisasi investasi tersebut, penanaman modal asing PMA masih menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, dari total realisasi tersebut, 93% masih terserap di wilayah Sarbagita, sementara di luar kawasan tersebut hanya memperoleh sekitar 7%. Hal ini tentu menjadi masalah ketimpangan investasi di Bali. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka menyatakan bahwa penentuan penanaman modal asing seharusnya provinsi yang lebih tahu. Sehingga diperlukan master plan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata Bali. Target investasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat bersifat rasional, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan investasi hanya di wilayah Sarbagita. Untuk meningkatkan nilai investasi di luar kawasan Sarbagita, perlu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih memadai. Selain itu, potensi lokal yang dimiliki di masing-masing wilayah di luar Sarbagita perlu dikembangkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan saat ini. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah, Bali harus diberikan kewenangan khusus dalam mengelola pariwisata. Ya, kebutuhan lokal kan harus dikoordinasikan dengan lebih intensif. Nah, sehingga terjadilah penumpukan investasi terjadi hanya di daerah Sarbagita karena tidak ada master plan tadi. Yang kedua, sebetulnya untuk meningkatkan investasi keluar daripada wilayah Sarbagita tidak tertumpu di Bali Selatan, harusnya infrastruktur menjadi hal-hal yang utama. Itu yang utama. Infrastruktur kalau dikembangkan ke wilayah di luar Sarbagita dengan menempatkan destinasi yang menarik untuk investasi, termasuk dukungan tradisi maupun local wisdom-nya yang bisa menarik pariwisata. Potensi-potensi lokal yang ada tidak merata jadi dikembangkan, semua bertumbuh di daerah Sarbagita. Padahal potensinya banyak sekali yang ada di luar wilayah itu. Contohnya Bali Timur. Ya, Bali Timur potensinya itu adalah yang berkaitan dengan holistik maupun tradisi. Bali Utara terkait dengan edukasi, pendidikan. Ya, Bali Barat pertanian dan seterusnya. Nah, ini sentra-sentra ini memang harus dikembangkan. Kalau infrastrukturnya tidak mendukung, ya sulit. Ketiga, peningkatan SDM harus lebih merata sehingga wilayah-wilayah di luar Sarbagita ini bisa punya potensi atau inspirasi untuk mengembangkan daerahnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kewenangan untuk mengatur semua ini, yaitu bahwa Bali harus tetap diberikan kewenangan khusus dalam mengelola pariwisata. Karena Bali hanya bertumpu kepada aspek pariwisata, tidak mempunyai ke pusat-pusat atau sentra sumber daya alam. Lebih lanjut, ia mengatakan, Bandara Bali Utara bisa menjadi opsi untuk mengatasi ketimpangan investasi, sepanjang ada infrastruktur pendukung di wilayah Bali Utara. Apabila sarana infrastruktur pendukungnya tidak ada, maka pembangunan Bandara Bali Utara akan mubazir. Di sisi lain, permasalahan kemacetan dan sampah menjadi ancaman bagi sistem investasi di Bali ke depannya. Sehingga perlu adanya solusi yang cerdas, cermat dan terukur untuk mengatasi permasalahan ini. Tim Liputan melaporkan.